Al-Ustadz Haji Ahmad Arifin atau Haji Ahmad Arifin At-Tambani yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yang pada malam hari ini akan memberikan tausiah dan mau'izatil hasanah kepada kita semua. Kemudian yang ulun hormati dan ulun takzimi juga Ketua Takmir Masjid Baitul Maghfirah Al-Mukarram Bapak Haji Mansur SAG. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada bapak ibu semua, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga umur yang panjang, sehingga kita bisa sama-sama datang dan hadir di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah. Kemudian sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah peringatan Muharram 1000 tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Mari sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya mari sejenak kita dengarkan sambutan dari Ketua Takmir Masjid Baitul Maghfirah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Mansur SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Pada malam hari yang penuh rahmatnya ini, kita kembali bersyukur dengan izinnya kita bisa dipertemukan kembali di masjid kita yang tercinta ini dalam rangka kita bersama-sama memperingati Tahun Baru Islam 1440 Hijriah, yang mana mudah-mudahan dengan kita tambah umur, tambah usia, tambah terus ngikuti majelis taklim di masjid kita ini, umur kita semakin tambah berkah, tambah dekat kepada Allah dan Rasulnya dengan banyak memujinya, dengan banyak sholawatnya. Sholawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan atau tarbiyah kepada kita semua dengan dinul Islam yang mudah-mudahan sampai akhir hayat kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayahnya. Yang Al-Mukarram Ustadz Ahmad Arifin At-Tambani yang kami muliakan, yang kami hormati, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Masjid Al-Maghfirah. Dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, atas nama pengurus masjid tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu hadirin sekalian
yang terus istiqomah mengikuti program kegiatan-kegiatan di masjid kita ini. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya yang kita niatkan ini menjadi wasilah kita untuk menjadikan iman dan Islam kita ini semakin baik gitu. Salawat serta salam sekali lagi kita panjatkan kepada Muhammad SAW dan kepada panitia BHBI yang telah berupaya untuk mengadakan kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segala jerih payah dan amal ibadah Bapak Ibu yang mendukung pelaksanaan ini, terutama juga ibu-ibu yang sudah mulai hari kemarin sampai hari ini terus dengan ikhlas untuk menyiapkan segala halnya yang terkait dengan peringatan ini. Sekali lagi kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan menjadikan amal yang diterima oleh Allah SWT. Juga kepada para Bapak Ibu donatur yang menyepot baik moral material terutama sehingga bisa terlaksananya peringatan ini. Ini sekali lagi semuanya itu hanya kita berharap mudah-mudahan menjadikan catatan amal kebajikan untuk kita semua. Sekali lagi kepada Al-Ustadz Ahmad Arifin At-Tambani kami ucapkan terima kasih. Mungkin demikian kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah sama-sama kita simak tausiah dan mau'izatil hasanah dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah 1447 Hijriah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Haji Ahmad Arifin At-Tambani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan juga adik-adik hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim, jamaah salat maghrib, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat isya Masjid Baitul Maghfirah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam tempat yang mulia ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita yang berkumpul di dalam tempat yang mulia ini adalah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia, terlebih-lebih lagi Allah angkat derajat kita nanti semuanya di negeri akhirat.
Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada saat ini dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang saleh dan salihah, kelak di alam barzah, kelak di negeri akhirat, Allah kumpulkan pula kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang mulia, khususnya makhluk yang termulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam tempat ini, sebagaimana dengan nama Baitul Maghfirah, rumah ampunan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Manintaqala, siapa yang berangkat liyata'allama ilman, yang mana tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, duduk di dalam majlis ilmu, maka kata Nabi, ghufira lahu qabla ayyakhtuwa, maka akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di dalam majlis ini adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh As-Samarkand, kata seorang ulama, Syekh Ad-Dammiri nama beliau, aqallul jaza li huduril majalisil ilmi, sepaling kecil balasan bagi orang yang hadir di dalam majlis ilmu, Allah akan ampuni, kata beliau, dosa-dosa orang tuanya yang ada di alam kuburnya. Jadi mudah-mudahan dengan sebab kita yang hadir di dalam majlis ini, dosa orang tua kita baik yang masih hidup, terlebih lagi beliau yang sudah wafat meninggal dunia, mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan Allah taala umur yang panjang, dan mudah-mudahan senantiasa umur kita diberkahi oleh Allah. Semakin bertambah usia kita, semakin baik amal kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu kata Nabi yang panjang umurnya dan bagus amalnya, bagus kelakuannya. Ini manusia yang baik. Jangan makin tua makin jadi tua-tua kaladi, makin tua makin lanji, tua-tua kaladi makin tua makin gatal. Harusnya kalau semakin tua tuh semakin hapuk. Tahu pian hapuk lah bu? Nah ada tau dihapuk buahnya nih. Jadi hendaknya kita ini semakin tua semakin baik. Jangan semakin tua semakin banyak dosa nang digawi, semakin jauh daripada Allah, semakin kada mau beribadah. Nih manusia yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat rugi. Makanya kita berharap mudahan di sisa umur kita, nang entah sampai kapan berakhirnya, nang kita kada pernah tahu kapan ajal datang menjemput kita. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah, senantiasa kita bisa melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kada pernah tahu pang bu ay, kapan kita ni meninggal. Mati kada mahadang kita tuha. Banyak yang muda meninggal berdahulu. Mati tidak menunggu kita sakit. Banyak yang sehat, makan gancang, berukuk kuat, mengopi harat, tatawa nyaring, sekalinya esok pagi mati. Kada tahu kita. Mati rahasia Allah. Boleh jadi buan pian yang duluan, ulun yang belakangan. Atau sebaliknya ulun yang belakangan, sampian sing disian boten nopo-nopo. Podo ae sami mawon. Artinya kita kada penting kabila pun kita mati silahkan. Memang sudah kita pecangan mati. Wani mati juga, kada wani tetap mati juga. Nang paling yang penting kita pikirkan ini apa bekal kita untuk mati.
Apa yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Makanya ujar Sayyidina Abu Bakar di dalam kitab Nasaihul Ibad, man dakhalal qabra bila zadin, siapa kata beliau yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal. Apa bekal kita? Yaitu amal-amal saleh. Itulah bekal kita. Maka kata beliau, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila sapinatin. Siapa kata beliau yang masuk ke dalam kubur bila zadin tanpa membawa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah dia menyeberangi lautan tanpa kapal. Niscaya akan binasa, tenggelam, lamas kita. Itulah kita amunnya hidup di dunia, kada mau beramal, kada mau beribadah. Kalau kita nantinya meninggal dunia, kita akan celaka. Allah jadikan kubur kita hufratan min hufarin niran, lembah daripada lembah api neraka. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa kata Allah yang mengharapkan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengharap bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, maka hendaklah dia melakukan falyamal amalan salihah, hendaklah dia melakukan amal-amal saleh. Makanya kalau kita ni punya hendak mati dalam keadaan bahagia, mumpung masih hidup di dunia, gunakan untuk melakukan amal-amal saleh. Makanya di dalam kitab Mukhtarul Hadis, di situ ada sebuah riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ma'ruf babun min abwabil jannah. Kata Nabi, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan semasa hidup di dunia ini adalah babun min abwabil jannah, pintu daripada pintu-pintu surga. Jadi kalau kita hendak melakukan hendak mendapatkan surganya Allah, maka wasilahnya hendaklah kita melakukan amal-amal saleh atau kebaikan-kebaikan semasa hidup di dunia ini. Kenapa? Karena itu kata Nabi, babun min abwabil jannah, salah satu pintu mendapatkan pintu-pintunya surga Allah. Memang bukan amal yang maulah kita masuk surga, tetapi itu wasilah, jalan supaya kita mendapat ridha dan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah itulah jar Nabi kita ni masuk surga. Aku pun kata Nabi kayak itu juga. Apalagi kita nang kada ada apa-apanya ibadah dibandingkan baginda Rasulullah. Nang jauh benar ibadah kita kalau dibandingkan ibadahnya baginda Nabi. Nabi saja mengatakan aku pun kata Nabi masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, apalagi kita. Jadi bukan ibadah memang namaulah kita masuk surga, tapi itu adalah perantara supaya kita mendapat ridha dan rahmat Allah. Jangan juga salah arti muka itu aku kan usaikin beribadah. Pak, orang nang memancing aja baik, nang meunjun, nang memasang lukah, masang tempirai, masang ringgi, menimbai lonte, salah sambat, menimbai lonta, menyatrom, belum tentu dapat ikan, ya lah bu. Apalagi orang nang cuma duduk di pinggir sungai, berokok, mengopi, main FF, main HP, meunjun kada, masang lukah kada, masang tempirai kada, menimbai lonta kada, hendak dapat iwak, jauh harapan, mustahil. Kada mungkin iwak tuh beluncat seorang ke ember. Sama halnya kita nih pak beribadah.
Kita ni salat 5 waktu, kita baca Al-Quran setiap hari, kita puasa wajib, kita puasa sunnah, kita duduk di dalam majlis ilmu, kita iktikaf di dalam masjid. Ini semua adalah harapan kita supaya Allah ridha kepada kita, dan kita kelak akan mendapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itulah juga kita masuk ke dalam surga. Kita nang beribadah aja belum tentu masuk surga, apalagi nang kada mau beribadah. Tapi insya Allah orang yang mau taat kepada Allah semasa hidup di dunianya, besar harapan dan kemungkinan dia akan mendapat ridha dan rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi mudahan kita ini seberatan Allah takdirkan menjadi ahli surga. 9 ikong aja nang maminakan. Potongan nang lain ini bina kulir masuk surga. Didoakan masuk surga kulir benar. Mudahan kita seberatan masuk surga. 12 ikong aja, bertambah sedikit aja. Mudahan kita masuk surga seberatan. Nah iya semangat juga sedikit gitulah. Tapi kada kau masuk surga pakai amin aja. Amin nyaring sembahyang isya kada gina misalnya ya kala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan amal-amal saleh mumpung kita masih hidup di dunia. Kita kawa melakukan amal-amal saleh, kita kawa melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu kata Nabi adalah menolak mati seseorang itu daripada su'ul khatimah. Jadi insyaallah Pak, kalau kita hidup nih baik, mati kita juga baik. Makanya kalau hendak mati kita baik, perbaiki hidup kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, apalagi lawan manusia. Perbaiki. Ini hendak mati baik tapi hubungan lawan Allah kada baik. Hendak mati baik tapi lawan keluarga kada baik, lawan saudara bermusuhan, lawan tetangga kada betaguran. Hendak mati dalam keadaan baik. Jadi kalau kita hendak mati baik, hidup ni baiki juga kelakuan. Ni jangan lawan tetangga bermusuhan, tetangga behirian, tetangga kawa menukar kulkas panas dingin awaknya, tetangga kawa pasang AC baru meriap dingin awak sidin, tetangga kawa nukar motor baru siup sidin, tetangga kawa menukar mobil baru langsung opname ke rumah sakit. Ini ngarannya SMS, senang melihat orang sakit, sakit melihat orang senang. Lawan tetangga kada betaguran, kada bebaikan. Makanya kita baiki hubungan. Jadi sama kita nih baharaguan ayam misalnya di rumah, janganlah ayam itu dilepas sembarangan. Ini ayam bihira di emper orang, ada yang bihira di atas jok motor orang. Itu zalim lawan orang. Ayam tuh statai kada bakal jar, bujur ayam tuh kada bakal nang beisi beutak. Tahu aja ayam mengganggu orang, ayam menghirai rumah orang, ayam mengotori rumah orang, tapi dibiarkan dilapas. Itu seorang nang kada beutak ngarannya. Jadi amunnya ayam tuh kada bakal, kita nang bakal nang ampun nih di kandang lah ayam. Jangan menyakiti tetangga, jangan maulah tetangga sakit hati gara-gara ayam kita. Nah jadi perbaiki hubungan kita, insya Allah mati kita pun juga kena dibaikakan Allah Ta'ala. Kalau kita hendak mati dalam keadaan Islam, maka hidup jangan jauh daripada aturan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kata Allah kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Kita ni pasti hendak mati pada dalam keadaan Islam, Bu. Kadada kita nak hendak mati dalam keadaan kafir. Kada mau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi apabila kita hendak mati dalam keadaan Islam, Pak, hiduplah sesuai dengan aturan Islam. Kerjakan apa yang diperintahkan dalam agama Islam. Jauhi apa yang dilarang di dalam aturan agama kita. Ini hendak mati dalam keadaan Islam, sembahyang aja Idul Fitri, Idul Adha aja. Hendak mati dalam keadaan Islam, halal haram hantam tarus.
hendak mati dalam keadaan Islam tapi puasa bulan Ramadan kada ngaran Muhammad Ramadan harat benar tapi puasa Ramadan kada suah. Jadi kalau kita hendak mati dalam keadaan Islam, hiduplah sesuai dengan aturan Islam. Maka insya Allah kalau kita sesuai dengan aturan Islam hidup kita, mati kita pun nantinya dalam Islam. Ini yang kita harapkan, Pak. Siapa yang kada rindu mati dalam keadaan Islam? Kita khawatir kalau pina kita ni mati dalam keadaan kafir. Maka Bu, iblis tu kena buai behimat benar menggoda kita, menyesatkan kita ketika sakaratul maut. Disitulah puncak-puncaknya iblis menyesatkan kita, baik. Di situ nang iblis behimat nang kayak apa caranya supaya kita ni umpat inya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku sesatkan keturunan Adam ini, ujar iblis, illa qalila, kecuali sangat sedikit nang bakalan selamat. Makanya disinilah puncak-puncaknya iblis, karena mungkin kita sudah mati, iblis kan menggoda lagi. Ketika sakaratul maut ini iblis akan berhimat menggoda kita. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan kena iblis itu bisa menyerupai binatang buas, sehingga kita takutan, gelisah, dan akhirnya kita lupa lawan Allah. Bahkan melapaskan la ilaha illallah aja kita kada kawa lagi. Bahkan kena iblis bisa menyerupai orang tua kita, mama, bapak kita. Nah, cepat ikam keluar daripada Islam sebelum terlambat. Abah nih mati dalam keadaan Islam, menyesal, sakit abah di alam kubur, cepat keluar sebelum terlambat. Itu padahal bukan orang tua kita tapi iblis. Mama kita nang datang, bahkan guru kita bisa datang diserupai oleh iblis. Kalau kita kada beriman, Pak, kalau kita kada baik semasa hidup di dunia, berat kita menghindari fitnah ini. Makanya salah satu tugas malaikat Jibril, ding, tahu malaikat Jibril lah? Ada tahu? Malaikat nang wajib dikenal berapa? Berapa, ding? Berapa? 10 ke 11? Berapa nih? 11 kalau 11, nah lebihan sebut. Coba hitung, Bang. Jibril, Mikail, Tukacil, Israfil, Ijrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 11 juga bujur. Oh Tukacil lebihan, berarti kan dari Tukacil lah. Itu orang Banjar Tukacil itu lah. Berarti 10 juga berarti. Ulangi bisa kada hafal pulang tuh. Maka tuh malaikat tuh wajib kita kenal. Tugas-tugasnya gini bisa kada hafal, ngarannya aja kada hafal, apalagi tugasnya jar ya kala. Tugas Jibril itu menyampaikan wahyu. Itu kalau di zaman Rasulullah masih ada. Tapi Nabi sudah wafat. Di antara tugas malaikat Jibril sampai saat ini dan seterusnya adalah salah satunya mendampingi orang-orang nang saleh, orang-orang yang beriman ketika nanti sakaratul mautnya. Makanya kalau orang-orang nang saleh, orang-orang nang beriman, insya Allah Allah mudahkan ketika sakaratul mautnya nanti mengatakan la ilaha illallah. Iblis insya Allah kada kawa menggoda. Insya Allah malaikat Jibril akan menolong orang-orang nang saleh, orang-orang nang baik semasa hidup di dunianya. Jadi insya Allah punya kita gawian baik hidup di dunia, selalu menjalankan perintah Allah, berusaha terus menjauhi larangan Allah, menghidupakan sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah ketika nanti kita sakaratul maut, iblis malaikat Jibril nang akan membantu kita. Itu diantara tugas malaikat Jibril. Jangan sampai iblis menyesatkan kita. Makanya yamutul mar'u ala ma'asa alaih, mati seseorang itu tergantung kehidupannya kayak apa. Makanya kita hendak mati baik, hidup ini baik-baik, supaya nanti kita mati dalam keadaan yang baik.
Kayak apa caranya nanti ketika sakaratul maut kita bisa melapaskan la ilaha illallah, karena Nabi menjamin siapa kata Nabi yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Nyaman Pak Ais kalau sekarang kita mengucapkan la ilaha illallah, kada berat. Bahkan 100 kali pun kawa, 1000 kali pun sanggup. Tapi ketika sakaratul maut belum tentu kawa kita. Makanya salah satu amalan yang bagus supaya kita mudah sakaratul maut, supaya nanti kita mudah melepaskan la ilaha illallah, jangan tinggalkan siwak. Ini salah satu amalan yang mana ujar Nabi, 2 rakaat kita bersiwak sebelum sholat itu lebih baik daripada 70 rakaat kita sholat yang tanpa siwak. Bahkan kata Nabi, jikalau tidak memberatkan atas umatku, akan aku wajibkan mereka bersiwak setiap hendak sembahyang. Tapi Nabi kada memberatkan. Tapi ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Makanya kita sebagai umat Nabi yang cinta kepada Nabi, usahakan kita bersiwak. Amalkan siwak. Harganya murah buai, paling 10.000. Tapi ulun ini diberi orang juga bang. Tapi kalau kita nukar harganya murah aja. Ulun biasa nukar sekotak tuh murah harganya. Kalau kita nukar di warung-warung tuh paling 10.000. Murah harganya, tapi kita menghidupkan sunnah Nabi yang luar biasa. Bahkan Nabi sebelum beliau sakaratul maut, Nabi beliau mencari siwaknya. Kemudian Sayyidah Aisyah memberikan siwak kepada baginda Rasulullah. Kemudian Nabi sebelum sakaratul maut beliau bersiwak dengan siwak yang sempurna. Kemudian tidak lama beliau pun wafat, meninggal dunia. Makanya kita sebagai orang yang cinta lawan Nabi usahakan bersiwak. Ini mengikutinya kayak ini. Siwak tuh handap aja bola, kada usah terlalu panjang, maksimal 1 jengkal. Apa 1 jengkal 1 kilan. Paling handap 4 jari. Nah, ini jangan juga terlalu handap sini, pemalar berarti orang itu. Jangan juga terlalu panjang semeter siwak, nah kayak samurai di belakang itu kepanjangan pulang. Ngalih membawa pulang, nah kira-kira nyaman di kantong aja nak. Nah ini hendak anda mengikutin kayak ini nak, 3 kali kayak angka 8, kemudian kelangitan sekali, atau 3 kali kada apa-apa ke langit-langit. Ini sunnah. Bahkan Pak di dalam fikih itu dijelaskan, seandainya kita nih lupa membawa siwak, kita boleh bersiwak dengan baju kita atau dengan kain. Bahkan boleh bersiwak dengan telunjuk kawan kita yang di samping. Kalau Bang misalnya pian tertinggal siwak, Pak Haji minta maaf minjam telunjuk bisakah? Sagenapa? Ulun tertinggal siwak nah. Oh Sidin, monggo biiznihi, dengan izin Sidin siwak akan telunjuk Sidin. Cuma masalahnya hakun gak ada ke orang menjami ini. Masalahnya sekali tuntung bersiwak kuning telunjuk orang. Dan ini saking disuruhnya kita bersiwak. Makanya ulun ingat benar perkataan guru ulun Jarsidin, siwaki muntung orang nang hendak meninggal dunia itu nah. Itu mempermudah sakaratul maut. Apalagi kita nang masih hidup, semulai sekarang kita mengamalkan siwak. Insya Allah ketika nanti kita sakaratul maut, Allah mudahkan kita mengatakan la ilaha illallah. Padahal Pak minta maaf mengatakan la ilaha illallah itu kada banyak bergerak, kada bibir kita nih nang banyak bergerak ilat saja. Kalau supaya kita nih kawan mengata la ilaha illallah, sedikit aja bibir nih bergerak. Coba seandainya suruh baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, makinnya berat. Coba kalau seandainya diperintahkan suruh membaca syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lebih banyak bergerak lisan kita. Karena Nabi tahu Pak, orang sakaratul maut ini begitu payahnya. Jangankan menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan bibir saja ngalih. Makanya diberikan kemudahan, yaitu bisa mengatakan la ilaha illallah. Ini kadang memberatkan bagi kita. Maka kata Nabi dakhalal jannah, orang tersebut masuk surga. Makanya mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah untuk ketika sakaratul maut nanti kita bisa mengatakan la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di malam yang ke-10 daripada bulan Muharram. Bujur lading. Ini bulan Muharram kan lain? Ya, Dek. Muharram kan lain. Hafallah nama-nama bulan. Pada hafal. Nih Bang Buai, kita ini terkadang bulan Masehi hafal, tapi bulan ampun kita Hijriyah kada hafal. Kita ini kalau sudah tahun baru Masehi ingat sebulan berdulu RT berpintaan. Ayo, tapi lain RT sini lah, minta maaf RT lah. JRT kayak apa kita masyarakat tahun baru ini kita membakar apa pulang kita? Membakar rumah kah pulang JPRT ya. Artinya berkumpulan kita pulang bakar jagung pulang, kita bakar ayam pulang, nukar pesta kita pulang, karaokean malam tahun baru, persiapan sudah. Aku JPRT 1 juta menyumbang. Boh, kalau sudah malam tahun baru Masehi persiapannya lawas benar berdahulu. Kalau sudah tahun baru Masehi meriahnya luar biasa. Bahkan yang lebih memeriahkan tuh kita umat Islam, padahal itu bukan tahun baru kita. Tuh nang menyalakan kembang api malam tahun baru Masehi siapa? Kebanyakan umat Islam di Samarinda nih khususnya. Nang menyalakan mercon umat Islam. Berapa banyak duit dibuang-buang nukar mercon, nukar kembang api. Mubajir itu saudaranya syaitan. Jaka tukarakan duitnya tuh isdawat kawa bakunyong. Berapa puluh dan berapa ratus juta duit dibuang-buang. Tuh nang kebanyakan umat Islam nang menggawi. Makanya jar Nabi Pak minta maaf, mereka kata Nabi dalam riwayat dikatakan akan mengikuti kaum-kaum terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang dob pun akan mereka ikuti. Sahabat bertanya, siapa mereka ya? Apakah mereka orang Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi. Kita nih Pak terlalu mengumpati budaya-budaya orang lain. Bahkan yang kita umpat ini budaya yang bukan Muslim, bukan Islam. Tahun baru ramai benar nang meramaikan tuh umat Islam. Tapi kalau sudah tahun baru Islam sedikit orangnya. Ada banyak nang merayakan, nang menghidupkan malam tahun baru Islam. Padahal ini sarana kita untuk syiar tentang Islam, mengenalkan kepada generasi muda kita tentang tahun dalam Islam. Kita pun juga punya tahun dalam Islam. Ini nangka ini kada hafal anak-anak kita. Apalagi jika kada ada peringatan atau peringatan tahun baru Islam maginnya Aisyah kok. Makanya jangan jauhkan anak kita daripada agama Islam. Jangan hanya kita sibuk mendidik anak kita dengan ilmu dunia, tapi lupa mendidik mereka dengan ilmu agama. Di antara orang yang dibenci oleh Allah, innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Ta'ala benci kepada orang yang pintar dalam urusan dunia tetapi dia bodoh dalam urusan agama. Ada salah pian hendak menjadikan anak dokter, insinyur, doktorandes, kepala lungur, suka makan isnyur, silahkan. Sekolah tinggi-tinggi bahkan sampai ke luar negeri supaya dapat titel S3, silahkan. Tetapi jangan lupa kita didik anak kita dengan ilmu agama. Ini terkadang kalau sudah ilmu dunia berani bayar mahal, tapi kalau sudah ilmu agama 30.000 aja bayar ngaji, terkadang kuliah bayar. Menunggak aja terus 7 bulan kada sing bayaran ngaji di masjid. Sekali ditagih ustadznya, ikam belum bayar SPP 7 bulan, minta kita lawan mama di rumah. Jadi jangan mama ampih aja ngaji di situ, ustadznya di ikhlas jar bu seorang nang pemalar. Emangnya ustadz disuruh makan ikhlas saja? Ya kalau jadi kita nih berpikir jualah, kada kawa membeli lebih memberi banyak, berapa yang ditentukan barang, paling berapa bayar ngaji, paling berapa belajar ilmu agama. Tapi terkadang kita nih kada perhatian. Tapi kalau sudah les matematika, les bahasa Inggris, tematik, berani bayar ratusan ribu per bulan. Tapi kalau sudah dalam urusan agama yang diajarkan adalah hukum-hukum Islam, apalagi yang diajarkan adalah kitab suci Al-Quran. Kita yang mengaku Islam tapi ternyata penghargaan kita sama sekali minim.
Menyakawa kita menang sugih itu malah memberi lebih. Berapa SPP sebulan? 30. Pokoknya aku memberi 1 juta sebulan. Nah itu mantapnya. Punya ustadznya pina kurus-kurus awak beri sidin nang makanan yang bergizi. Takoni ustadz pian sudah umrah ke belum? Ustadz belum. Kina umrah siapakan pisah ulun bawa tulak umrah. Nah kayak itu. Pian ada bisi mobil ustadz kadada. Kina ulun tukarakan mobil kita ke showroom Honda esok. Nah kayak itu mantapnya. Pian sudah bebinilah belum? Cari aja. Kina ulun biniakan bian. Nah bahkan punya ada anak kita biniakan lawan anak kita. Ya kalau ini ada ustadz beri kasihan ustadz ngaji sudah kurus awak sidin besangkadian hapulang sabida motor buruk hapulang kopiah miring hapulang ya Allah gajinya berapa 300.000 sebulan kayak apa hendak nyaman hidup sidin tapi kedadapang di sini nangka itulah tuh orang-orang nangka itu tuh baik kita lihat aja matinya kadebih hinak orang tuh kita lihat ya. Nah jadi cobalah kita hargai agama kita, hormati agama kita. Ilmu itu penting, khususnya ilmu agama kita. Jangan kita malah mementingkan dunia. Nah jadi anak-anak kita nih aja terkadang kada hafal bulan-bulan. Hafalah deng, bulan-bulan deng. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Oktober, September, Oktober, November, Desember. Hafal. Kalau Hijriah, betunjulan kalau menunjul kawan. Hijriah, Muhammad, Muharram. Apa lagi? Muharram, Safar. Nah ada awal lagi menyambung nih itu aja sudah. 2 aja. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Julfikar. Lebihan pulang, Julfikar pulang. Julfikar itu nama samaran Roma Irama. Suruh ulangnya bisa kada hafal lagi toh. Jangankan kakanakan nang tuhagin bisa kada ingat juga. Jujur lah, Bo. Hafal lapian, Bo. Jujur aja, Bu, jangan ada dusta di antara kita. Bisa kada hafal padahal ini bulan kita. Nah, kita ini terkadang terlalu asik lawan orang lain tapi lawan ampun kita seorang kita lupa. Sama halnya kita nih Pak Aimnya sudah melihat bini orang di luar bungas, glowing, bahinol, putih. Bisa kada ingat lawan bini di rumah. Ini bahaya. Orang harusnya kalau kita melihat bini orang di luar bungasnya, keingatan bini di rumah, biniku lebih bungas daripada itu. Wah ya kalau walaupun sebujurnya hirang orangnya. Ini kita terkadang terlalu asik lawan bulan-bulan orang lain, tapi lawan bulan kita seorang kita kada ingat. Nih kita berada di bulan Muharram, tepatnya malam hari ini adalah malam hari Asyura, malam yang ke-10. Begitu banyaklah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan di situ bahwasanya kejadian-kejadian yang besar terjadi pada 10 daripada bulan Muharram ini. Tapi ulun kada menyampaikan itu karena waktu habis sudah. Ini aja sudah para ajan sudah ya kala. Nah jadi singkat sajalah. Hari ini hari Asyura, malam ini tepatnya malam yang ke-10 daripada bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, khususnya terkhusus di hari yang ke-10. Jadi di dalam bulan Muharram, bulan mulia ini ada hari yang lebih istimewa, yaitu saat ini bulan hari yang ke-10, yaitu bulan hari yang ke-10 yaitu disebut Asyura. Makanya banyak amalan-amalan yang harus kita perhatikan. Di antaranya ujar Nabi, Abdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seabdal-abdal puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi menyakawa kita puasa banyaki bulan Muharram ini menyakawa. Tak banyak menyakawa misalnya Senin Kamis puasa. Kalau kurang banyak misalnya puasa putih Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau kurang lagi kena tambahi puasa hari hitam 28, 29, 30. Kalau kurang banyak tambahi dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka.
Itu puasa Daud. Tapi jangan sembahyang Daud kadada. Sehari sembahyang isuk parai. Sehari sembahyang isuk kada. Sembahyang nababian jel, sembahyang Daud jasidin. Nah itu kadada sembahyang Daud. Puasa Daud ada. Jadi banyaki puasa intinya di bulan Asyura ini terkhusus bagi kita nangkulir lah. Nang kayak ulun misalnya termasuk nangkulir puasa. Usahakan Asyura nih isuk jangan kada puasa. Mudahan kawa balah. Karena ujar Nabi ketika ditanya tentang puasa Asyura, ujar Nabi yukafiru sanatal madiyah, itu menghapus dosa yang telah lalu. Bahkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin ini ulun sedikit bacakan secara cepat aja atau maknanya aja langsung lah. Siapa jar Nabi, karena waktunya, siapa jar Nabi nang puasa pada hari Asyura daripada bulan Muharram, maka Allah akan memberikan baginya 10.000 pahala malaikat. Ini wallahu alam hadisnya nih kedudukannya apalah, cuma ulun membacakan di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Amunnya pian hendak tahu kedudukan hadisnya cari seorang. Tapi intinya kita disuruh banyak puasa di bulan Muharram aja, terkhusus di hari Asyura. Terserah pian percaya atau kada dengan dalil ini, terserah. Yang kemudian siapa yang berpuasa di hari Asyura, hari yang ke-10 besok hari daripada bulan Muharram, maka Allah akan berikan kepadanya 10.000 haji dan umrah. 10.000 orang nang naik haji, 10.000 orang nang naik umrah. Sekali aja kada suah naik haji kita. Sekali aja mungkin kita ada nang kada pernah umrah. Bayangkan puasa di hari Asyura itu Allah berikan 10.000 pahala orang yang haji, 10.000 orang yang umrah, dan 10.000 orang yang mati syahid. Kemudian waman masaha, nani lain pulang kisahnya ini kita pulang. Nah jadi amunnya kita puasa di hari Asyura esok ganjarannya besar benar. Terserah kembali pian percaya atau kada lawan dalil ini, silakan. Intinya usahakan isok puasa karena Nabi menggawi. Karena tanda orang cinta itu ittiba lawan orang yang dicintainya. Kita cinta lawan Nabi, ittiba lawan Nabi karena Nabi menggawi. Pian cinta lawan laki buai, apa jar laki turuti. Ujar laki, "Dek, bikinkan kopi dong," bikinakan. Jar laki, "Dek, bikinkan teh," ulahakan. Bikinkan nasi goreng, bikinakan. "Dek, keluarakan susu," keluarakan. Maksudnya susu yang di kulkas itu nabo. Kalau kada dikeluarkan beku kayak apa diminum, itu maksudnya. Jangan salah tafsir. Lelakian ini juga mendengar susu itu cagat mata ya, kalau ketahuan benar ketujuh menyusu. Memang buai lelakian tuh kayak itu kodratnya sudah. Kalau pian nih paling 2 tahun ampih nyusu. Kalau kami lelakian nih seumur hidup menyusu. Mulai kada begigi sampai gigi ompong masih aja ketujuh nyusu. Amunnya kada mengaku berdusta benarnya orang tuh ya kalah. Nah, jadi amunnya kita cinta lawan laki, umpati apa kata laki, itu ngarannya cinta. Kalau laki cinta lawan istri, apa ujar istri? "Bang, belikan adik emas," belikan. Mumpung emas murah bang, belikan. Belikan adik baju, belikan. Itu tanda cinta. Ittiba lawan orang yang dicintai. Sama halnya kalau kita ini cinta lawan Nabi, umpati Nabi. Nabi puasa di hari nang ke-10, umpati juga. Nabi ketika itu kalau melihat orang-orang Yahudi puasa, takuni Nabi. Ini dalam kitab Tambihul Ghafilin juga diriwayatnya, cuma kada ulun bacakan Arabnya supaya cepat lah. Jan Nabi, kenapa buahnya nih buah nikam puasaan? Jakanya orang Banjar nih lah, tapi kan ada bahasa Banjar bang Nabi. Kenapa buah nikam nih puasaan? Ujar buah Yahudi, kami hari ini puasa karena mengagungkan pada hari ini Nabi Musa diselamatkan Allah dari tentara Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Makanya kami muliakan dengan kami berpuasa. Maka itu jan Nabi, aku lebih berhak daripada kalian kepada Nabiullah Musa. Makanya Nabi puasa. Dan ketika Nabi puasa, Sidin berkata, ujar sahabat nih, "Ya Rasulullah, ini puasa Asyura ini puasa orang Yahudi. Kada menyerupai mereka lah," ujar Nabi, "Lain baqitu, seandainya aku masih diberikan umur yang panjang sampai tahun akan datang, aku hendak puasa," ujar Nabi, "di hari nang ke-9 supaya menyelisihi puasanya orang Yahudi." Makanya dalam riwayat Nabi mengatakan, selisihilah orang-orang Yahudi puasa sebelum dan puasa sesudahnya. Jadi alangkah bagusnya tadi kita puasa hari Tasu'a.
untuk meneruskan cita-cita Nabi. Nabi belum sempat puasa Tasu'a, tapi Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan cita-cita Nabi harusnya tadi. Mudahan kita tadi ada nang puasa sudah. Mudahan puasa lah, insyaallah puasa bang seberataan lah. Karena Pak ini maulah Nabi bahagia. Kita aja nih sebagai orang tua misalnya, kita bisa cita-cita, aku hendak membangun masjid untuk umat Rasulullah. Tapi ternyata belum tercapai cita-cita orang tua, meninggal orang tua, lalu anak nih nang membangun masjid untuk orang tuanya. Ini akan membahagiakan orang tuanya di alam barzah. Ketika abahnya, aku hendak membangun pondok pesantren, aku hendak membangun panti asuhan, tapi ternyata orang tuanya kada berduit sampai meninggal dunia belum terlaksana. Kemudian anaknya sugih, anaknya bangun pesantren, anaknya bangun panti asuhan, maka orang tuanya akan bahagia. Sama halnya kita nih nang puasa Tasu'a, nang tadi puasa meneruskan cita-cita mulia Rasulullah. Insya Allah itu maulah Rasulullah bangga. Seandainya kita tadi kada kawa puasa Tasu'a, kada sempat, usahakan hari Senin barang puasa 2 hari barang Asyura lawan hari nang ke-11 supaya menyelisih puasa orang Yahudi. Tapi amunnya hendak 3 hari 9, 10, 11 ini lebih baik lagi, bahkan lebih banyak lebih baik lagi. Tapi jar ulun menyebagi kita nang pangulir. Tapi amunnya dasar pengulir benar, sehari pun ora opo-opo. Kalau bang misalnya aku sehari aja Asyura ora opo-opo lah, boten nopo-nopo, yang penting ada barang sehari. Nah ya kalau daripada parai, amunnya masih ditawar aja kawaka setengah hari aja, kadusah ginda dilawani ya kalau, berarti musuh harap berarti itu ya kalau. Nah jadi minimal lah sehari barang, mudahan kawa munyakawat lebih baik selisih puasa orang Yahudi. Puasa kita minimal 2 hari munyakawat, tapi munyakada kawa juga ora opo-opo sehari. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu diantara amalan yang utama di bulan Muharram, khususnya di hari Asyura. Masih banyak amalan lah. Terakhir ini hari ini santunan anak yatim lah. Nah itu bagus juga, di sini ada riwayatnya. Nah man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli syaratin derajatan. Nah jadi siapa yang menyapu kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan angkat derajatnya, setiap rambut nang disapunya itu 1 derajat. Nah jadi makanya, tapi jangan menyapu aja lah. Ini sapu aja, ada anak yatim sini. Sudah sana. Jangan nang itu, malah kita dimuari kekanakan gina. Orang ajar aja si dintunya punya pokok kepala aku aja beri duit kada. Maksudnya memberi duit, memberi santunan itu nang ianya. Dan menyapunya itulah kalau anak yatim dari atas sini ke muka menyapunya. Nah jadi ada juga caranya. Jadi nyapunya nang kayak itu. Dan ingat, anak yatim itu ada batasnya. Kalau sudah balik itu bukan yatim lagi. Ini sudah berjanggut nang kayak ulun nih misalnya, mengaku yatim ora iso. Mong kayak itu ulun anak yatim juga berarti dapat santunan juga. Kada kawa, ada batasnya. Belum balik, perempuan belum haid, laki-laki belum pernah mimpi basah. Ini mimpi basah seminggu 3 kali masih yatim mengaku, oh kada kawa. Makanya nang gana-gana awak jangan umpat antri kena. Itu kada termasuk yatim, kecuali ada kalimatnya duafa. Kalau isidin miskin ya kan bahajilan. Nah kalau duafa kan kada apa-apa. Yatim kah kada kah, kalau inya orang miskin dapat silahkan. Tapi kalau khusus anak yatim, hati-hati anak yatim. Nah jadi bukan hanya menyapu aja lah, tapi kita menyantuni mereka. Nah itu yang paling penting juga. Mudahan kita kawa, kada kawa banyak menyantuni anak yatim sedikit pun kada apa-apa. Yang penting ada hari Asyura itu menyantuni anak yatim. Terakhir ini terakhir bujur terakhir nih Pak, ampihan dah kita. Nah, karena sudah isya dia berbunyi. Tapi ulun tadi di pada hijau kada apa-apa aja terlambat 10 menit ya kalah. Terakhir, balagana an ma wasa'ala iyalihi yauma Asyura wa sa'allahu alaihi sa'ira sanah. Ini amalan supaya rezeki kita lancar lah. Nih insyaallah ibu-ibu senang mendengar nih. Siapa, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meluaskan uang belanja ala iyalihi, atas tanggungannya, atas keluarganya pada hari Asyura. Nah jadi mulai malam hari ini sampai esok sore kita berikan uang belanja yang lebih kepada anak kita, kepada istri kita Pak, maka Allah akan luaskan rezekinya setahunan akan datang. Makanya biasa nang bini sehari diberi 100.000 Pak, usahakan isok 10 juta beri. Oke Bo, ulun aja bisa nyambet aja, ulungin kada sanggupnya saya itu lah. Artinya lebihi pada hari biasanya.
Anak kita yang biasa misalnya 20 ribu sehari belanja, isok labihi 30, 50 ribu. Kalau ulun biasa baik, kalau hari Asyura nih ulun biasa bawa anak-anak tuh ke Iramat atau ke Indomaret atau ke warung daing, nggak ada apa-apa, suruh belanja sepuasnya, ambil aja apa naik hendak, beri keluasan anak kita khusus hari Asyura. Asal jangan odong-odong aja dibawanya bulik kinang itu ngalih pulang urusannya ya kalah. Belanja sepuasnya hari itu. Makanya berapa hari ini anak ulun betagih terus nah halus-halus tuh ke Iramat, ke Indomaret, ya ke Indomaret satu matumat, Indomaret nya betagih. Tahu kalau hari Asyura kita membawa mereka ke Indomaret, ke Iramat. Jadi hari isok, hari Asyura berikan keluasan belanja untuk anak istri kita. Nang biasa nukar sayur kangkung aja isok banyakin nukar sayur misalnya. Nang biasa nukar iwak haruan setengah kilo aja isok banyakin nukar iwak haruan, iwak papuyo, iwak lacingan, iwak paten, iwak nila, iwak macam-macam tukari seberatan, tapi dimakanlah, jangan dibuang. Atau beriakan lawan orang lebih baik lagi. Nah jadi luaskan uang belanja kepada anak istri kita pada hari Asyura, maka insya Allah Allah akan luaskan rezeki kita setahun yang akan datang. Mudahan ulun pribadi pun kau mengamalkan. Mudahan di tahun yang akan datang kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah di jalan yang diridainya. Allah mudahkan kita melakukan ketaatan dan kebaikan sehingga Allah matikan kita nanti pula dalam keadaan baik, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kena. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ustadzina wa li muallimina wa liman 'allamnahum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa minal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din bi jahi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta ampun, minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ulun. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dan mau'izatul hasanah dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ambilnya ya. Kayak azan kedua Jumat itu. Bismillahirrahmanirrahim.